Oke, baik, sahabat Shalom, haleluya. Tema pada sahabat kali ini, berjuanglah masuk lewat pintu yang sesat. Ya, berjuanglah masuk lewat pintu yang sesat. Ya, jadi ini ada kaitan eratnya ya dari Pesak. Ya, Pesak. Ya, bahkan Habikurin ya. Jadi ada kaitannya, bahkan yang kemarin juga di dalam penutupan Hamatsa ya, kita artinya sudah lepas dari ibadah Hamatsa dalam puasa Ragi, artinya kita buang segala dosa dan kita bagaimana berupaya untuk hidup di dalam kekudusan. Nah, sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa tanpa kekudusan tidak mungkin masuk dalam kerajaan Elohim. Ya, untuk itu kita harus terus berjuang karena keselamatan itu harus diperjuangkan. Sekalipun Yeshua sudah mati di atas kayu salib, sudah menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Tapi di mana kitab suci tidak berhenti sampai di situ saja, melainkan kitab suci berkata, kerjakanlah keselamatan itu. Jadi artinya ada tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk apa? Untuk berjuang, ya, mempertahankan keselamatan dan perjuangan itu tidaklah mudah, ya, saudara. Perjuangan itu tidaklah mudah. Makanya, ya, hari ini saya memberikan tema sekali lagi, berjuanglah masuk lewat pintu yang sesat. Haleluya. Jadi saudara yang dikasihi, ya, di dalam Bapa Yahweh, hari ini kita akan menyoroti satu pertanyaan yang sangat serius yang pernah diajukan kepada Yesus. Jadi kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-23, saya bacakan dulu. Lukas 13 ayat 22 dengan judul Jalan yang Lebar dan Sempit. Ayat 22. Dan dia berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan melakukan perjalanan ke Yerusalem. Ayat 23. Dan seorang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang-orang yang diselamatkan? Dan dia berkata kepada mereka, ayat 24, Yeshua katakan begini, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk dan mereka tidak akan berhasil. Ya, perhatikan baik kata di sini. Ya, Yeshua katakan berjuanglah. Padahal kalau saudara pikir pertanyaannya kan berkata, Tuhan sedikitkan saja, ya, orang-orang yang diselamatkan. Ya, Yeshua nggak menjawab iya atau tidak. Yeshua tidak mengatakan jumlah atau angka, ya kan? Tetapi di satu sisi ini adalah suatu jawaban teguran. Jadi Yeshua tidak berbicara tentang angka, tentang jumlah atau perkataan iya terhadap si penanya, tetapi di sini justru dikatakan apa? Berjuanglah, saudara. Ya. Kenapa demikian, saudara yang dikasihi Bapak Yahweh? Ya. Sekali lagi ini pertanyaan bukan ringan, saudara, sebenarnya. Ya. Tapi juga ini pertanyaan bukan sekedar hanya pengen tahu. Iya kan? Sekalipun kita tahu firman sudah berkata banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih, saudara. Tetapi kan juga tidak disebut secara spesifik. Hanya diberitahukan banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, dalam orang-orang pilihan pun belum tentu semuanya diselamatkan, saudara. Iya kan? Makanya dalam hal ini Yeshua memberikan jawaban, ya,
Bukan iya atau tidak, tetapi justru yang dikatakan Yeshua adalah berjuang, saudara. Ya, haleluya. Nah, ini adalah pertanyaan. Ya, kalau kita berpikir lagi, saudara, pertanyaan yang ditanyakan di ayat 22 itu sebenarnya adalah pertanyaan tentang nasib kehidupan kekal manusia itu, saudara. Ya, tentang hidup atau binasa, iya kan? Tentang neraka atau surga, ya, itu maksudnya sebenarnya, saudara, pertanyaan yang dituju. Ya, tentang bagaimana untuk kita masuk surga atau tidak, atau berbicara tentang rapture. Nah, kita rapture atau tidaknya gitu, saudara. Ya, haleluya. Nah, dan sekali lagi jawaban Yeshua itu sungguh-sungguh luar biasa, saudara. Di mana kita sudah baca tadi, ya. Yeshua tidak memberikan jawaban yang pasti atau memberikan jawaban angka, ya, tidak menyebutkan jumlah banyak atau sedikitnya, akan tetapi, ya, Yeshua memberikan jawaban justru teguran, saudara. Ya, teguran dengan satu kalimat yang tentunya penuh dengan kuasa. Di mana dikatakan tadi di ayat 24, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Ya, jadi saudara, ada perjuangan dalam hal ini. Jadi jangan seenaknya kita, ya, mentang-mentang kita sudah percaya kepada Bapa Yahweh, Tuhan yang benar, ya kan? Terus kita mengamini Yeshua sudah mati bagi kita, menebus setiap dosa dan pelanggaran. Terus kita hidup seenaknya. Ya, bahkan kita berkata bahwa seperti statement yang sudah saya ulang-ulang kali katakan, sekali selamat tetap selamat. Nggak bisa seperti itu, saudara. Ya, itu adalah statement yang menyesatkan. Makanya ada begitu banyak orang-orang yang tersesat hari-hari ini karena mereka pikir dengan kematian Yeshua di kayu salib semuanya sudah selesai, dan karena semuanya sudah selesai maka kehidupan mereka berbuat seenaknya, sekalipun hidup di dalam dosa tetap kata mereka selamat. Tidak bisa, itu tidak sesuai dengan konteks firman, saudara. Ya, perhatikan jawaban dari Yeshua atas pertanyaan tersebut. Ya, seharusnya Yeshua menjawab sesuai dengan pertanyaan, tetapi justru Yeshua tidak memberikan jawaban yang pasti atas pertanyaan tersebut, melainkan sebuah teguran. Makanya yang dimaksudkan di sini ada, nggak usah banyak tanya. Kalau kau memang sudah dipilih, kerjakan keselamatan tersebut, berjuanglah. Artinya apa? Belum tentu kita selamat kalau kita tidak berjuang. Itu maksudnya, saudara. Ya, sama halnya kita, saudara. Ya, ini tujuan yang Yeshua maksudkan. Jadi gak usah banyak tanya, lakukan saja. Ya, lakukan saja, saudara. Ya, haleluya, luar biasa. Luar biasa. Yeshua mau kita berjuang karena Yeshua tahu kita akan menghadapi tantangan demi tantangan, kesukaran demi kesukaran ke depan. Ya, di dalam kitab pun jemaat kan kita sudah katakan, kita lumayan banyak semenjak percaya Bapa Yahweh mulai pada peningkatan. Tapi selalu saya ingatkan, hati-hati, jangan bangga. Ya, nanti akan ada pemisahan kalau kita tidak berjuang, dan terbukti hari ini, ya kan? Haleluya. Ya, terbukti. Padahal waktunya sudah semakin singkat, loh, saudara. Ya, kesukaran sudah di depan mata, bahkan kedatangan Yeshua sudah di depan mata. Toh apa yang terjadi, ya kan? Nah, haleluya. Ya, tapi it's okay, itu tanggung jawab masing-masing dan itu merupakan pilihan. Nah, perhatikan kembali kata berjuanglah. Ya, perhatikan kata berjuanglah. Ya, menunjukkan di mana ada usaha.
Ya, ada usaha, ada niat. Ya, itu berjuang. Kemudian apalagi ada kesungguhan hati. Ya. Sebenarnya kalau ada kesungguhan itu sudah pasti, niatnya pasti ada. Ya, dan di mana ada jalan yang tidak mudah. Ya, makanya ketika kita menjadi orang percaya, kita juga harus melewati tantangan, karena perjalanan hidup tidak mudah. Ya, Yesus sudah ambil contoh yang nyata. Dia harus ambil jalan salib untuk menyelamatkan kita. Nah, sekalipun kita tidak mengambil jalan salib, tetapi kita harus pikul salib sangkal diri. Nah, itu maksudnya, saudara. Jadi mengapa Yesus menjawab dengan perintah? Ya, bukan dengan angka atau jawaban yang pasti. Ya, selainnya saya katakan di awal untuk menyuruh kita nggak usah banyak tanah tapi berjuang. Nah, di sini juga karena keselamatan itu bukan soal jumlah, ya, akan tetapi soal kesungguhan hati. Karena kita tentukan jumlah, kalau kita nggak berjuang sampai akhir, ya jumlah itu akan berkurang tentunya, iya kan? Makanya Yesus tahu persis, saudara. Makanya dia tidak memberikan jawaban yang pasti. Iya kan, kita tetapkan 100. Apakah 100 nanti yang akan betul-betul rapture? Apakah 100 yang nanti akan betul-betul masuk surga? Kan gak mungkin. Makanya dalam 100 kita yang dipilih, berjuang dong. Itu maksudnya, saudara. Karena yang akan membuktikan itu langkah akhir, bukan langkah awal. Ya kalau ditentukan 100, kalau nggak nyampe 100 bagaimana? Nah, terbukti hari-hari ini, saudara. Ya, terbukti jemaat kita nggak bisa ditentukan. Yang ditentukan adalah ketika saudara betul-betul berjuang sampai akhir. Amin. Nah, itu ya luar biasa, saudara Bapak Ibu yang terkasih. Ya, sekali lagi, keselamatan tidak ditentukan bukan oleh soal jumlah, tetapi kesungguhan hati. Ya, kesungguhan hati sekali lagi. Dan bukan berapa banyak yang masuk, akan tetapi apakah kita sendiri sudah sungguh-sungguh berjuang untuk masuk. Itu intinya. Ya, karena jelas di perikop tadi, berjuang untuk masuk pintu yang sempit, pintu yang sesak, saudara. Gak ada kerajaan surga ditentukan pintu yang lebar, tetapi pintu yang bagaimana kita berusaha masuk. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah peringatan keras bagi kita, ya, umat Elohim yang hidup di zaman akhir. Jangan pernah merasa aman, ya, hanya karena kita sudah ditebus oleh darah Yeshua. Jangan pernah, ya, saudara berpikir demikian. Ya, jangan pernah berpikir bahwa darah Yeshua memberikan kita tiket bebas supaya kita hidup seenaknya. No. Ya, ingat, keselamatan adalah anugerah. Ya, keselamatan adalah anugerah. Tetapi anugerah itu harus dijaga, anugerah itu harus dikerjakan, anugerah itu harus diperjuangkan. Ya, itulah sebabnya di awal khotbah ini saya menegaskan kepada kita. Ya, bahkan juga yang menyaksikan YouTube ini. Ya, saya menegaskan bahwa keselamatan bukan hanya status instan, melainkan perjalanan yang harus dijalani dengan tekun. Karena jalan itu sempit, ya, pintu itu sesak, dan hanya mereka yang berjuang sungguh-sungguh yang akan masuk. Amin. Haleluya. Jadi perjuangan kita belum berakhir. Ya, saudara dan saya masih berjuang. Ya, masih berjuang sampai sangkakala dibunyikan. Haleluya. Pertanyaan berikutnya, ya, kenapa harus pintu yang sempit atau sesak? Ya, kenapa nggak harus pintu yang lebar atau yang sedang-sedang saja? Ya, mungkin muncul pertanyaan dalam benak kita, mungkin muncul pertanyaan dalam pemikiran kita. Kenapa sih harus yang sempit?
Kan darah Yesus sudah tebus, harusnya bebas dong. Nah, begitu. Ya, pertanyaannya sedemikian rupa. Ya, kenapa harus jalan sempit? Harus yang sesat? Karena Yesus ingin menegaskan bahwa jalan menuju kerajaan Elohim itu bukan jalan yang mudah. Ya, itu intinya. Bukan jalan yang mudah. Ya, bukan jalan yang luas, bukan jalan yang nyaman, tetapi jalan yang penuh dengan tantangan. Ya, jalan yang penuh dengan penyangkalan diri. Karena banyak orang Kristen tidak mau menyangkal diri hari-hari ini karena mereka terlalu nyaman dengan dunia ini. Ya, bahkan dengan jalan kesetiaan, saudara. Ya, mereka lebih setia itu kepada Mammon daripada kepada Bapa Yahweh. Ibadah saja susah. Karena apa? Mereka lebih memilih Mammon daripada untuk setia beribadah, untuk setia melakukan perintah Bapa Yahweh, untuk setia melakukan Torah, untuk setia melakukan perintah apa yang kitab suci katakan. Ya, ngeri saudara. Ya, perhatikan. Ya, perhatikan yang pertama, pintu yang sesak itu adalah melambangkan keterbatasan. Ya, pintu yang sesak itu melambangkan keterbatasan. Artinya apa, saudara? Artinya tidak semua orang yang bisa masuk dengan membawa beban dosa, dengan membawa kesombongan, atau dengan membawa cinta dunia, apalagi yang masih memiliki spirit Mammon, gak bakalan bisa, saudara. Ya, haleluya. Kenapa pintu itu sempit? Ya, supaya saudara dan saya harus dan wajib meninggalkan semua yang tidak layak. Ya, apa yang tidak layak yaitu dosa. Haleluya. Segala bentuk kesombongan atau cinta dunia ini pada umumnya ngeri, saudara. Ya, jadi yang bisa masuk itu hanyalah mereka yang rela melepaskan diri dari ikatan dunia. Amin. Ya, hanya mereka yang rela melepaskan diri dari ikatan dunia, sekalipun kita masih hidup di dalam dunia ini. Ya, semua orang-orang percaya sudah terikat dengan Mammon hari-hari ini. Ngeri, saudara. Ya, dan bangganya mereka beribadah. Bangganya mereka berkata rapture, selamat. No, tidak, saudara. Ya, haleluya. Kalau tidak melepaskan ikatan diri dengan dunia, tidak mau melepaskan kenyamanan, maka jangan pernah bermimpi untuk Anda bisa rapture, saudara. Haleluya. Yang kedua, pintu yang sesak menuntut usaha. Ya, pintu yang sesak menuntut usaha. Ya, usaha itulah perjuangan kita, berusaha, berupaya. Makanya Yesus katakan berjuanglah. Ya, artinya tidak ada yang bisa masuk dengan sikap yang santai, dengan sikap yang cuek, dengan sikap yang acuh tak acuh, dengan sikap yang masa bodoh. Gak bisa, saudara. Ya, jadi jalan iman itu menuntut kita kepada ketekunan. Jalan iman menuntut kita kepada doa. Jalan iman menuntut kita kepada ketaatan. Dan jalan iman menuntut itu kepada kita dalam kesungguhan, di dalam mengiringi akan Bapa Yahweh. Ya, kalau nggak sungguh-sungguh, kalau cuek-cuek bebek, iya kan bahasanya. Ya, kalau santai-santai, kalau acuh tak acuh gimana? Ya, kalau masa bodoh gimana? Ya, nggak bisa, saudara. Ya, nah kalau pintu itu lebar, semua orang bisa masuk, nggak perlu usaha. Iya kan? Nggak perlu usaha, masuk aja, bebas kok, lebar kok, besar kok. Iya kan? Jadi sekali lagi hanya mereka yang sungguh-sungguh berjuang.
Ya. Untuk bisa masuk, untuk bisa melewati pintu yang sesak itu. Amin. Haleluya. Ketiga pintu yang sesak menunjukkan bahwa jalan menuju kehidupan kekal berbeda dengan jalan dunia. Ya, dunia menawarkan jalan lebar. Ya, bebas. Ya, ikut arus, ikut hawa nafsu. Tapi kitab suci katakan apa? Menuju kepada kebinasaan. Amsal 14 ayat 12 dan Amsal 16 ayat 25 sama, saudara. Banyak orang menyangka jalan itu. Coba kita baca saja Amsal 14 ayat 12. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang tampak lurus di hadapan seseorang, tetapi ujungnya adalah jalan kematian. Ya, kalau dalam kitab LAI katakan apa? Dalam terjemahan baru, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut, sama. Ya, haleluya. Amsal 16 ayat 25 pun sama, perkataan yang sama dikatakan. Ya, jadi jangan menganggap saudara-saudara, ya, jalan yang lebar, jalan yang lurus itu menuju kepada kehidupan yang kekal. Tidak, itu justru menuju kepada kematian, kepada maut. Dan inilah orang-orang Kristen sementara menuju kepada jalan tersebut, termasuk penyembah-penyembah Bapa Yahweh. Ya, sedangkan pintu sesak itu, itulah pintu yang menuju kepada kehidupan. Walaupun tidak populer, ya, memang nggak populer, memang nggak terkenal, saudara. Ya, dan juga tidak mudah, makanya mereka nggak mampu untuk mengikut kita, untuk mengikut perintah. Padahal perintah itu simpel, perintah itu sederhana. Taat saja, amin. Tapi banyak orang percaya tidak mampu untuk taat. Ya, ngeri, saudara. Ini realita, ini fakta yang terjadi. Mereka tidak mampu untuk taat, padahal Bapak Yahweh hanya suruh taat saja. Itu aja, simpel. Tapi karena kebebalan hati manusia, ya, karena kenyamanan yang ditawarkan setan, betul-betul mereka nyaman senyaman-nyaman mungkin. Ya, makanya ada video yang saya setek dulu, ya kan? Mereka beberapa setan berunding katanya. Ya. Bagaimana cara menjatuhkan orang Kristennya? Simple, buat mereka nyaman. Betul? Ini fakta, saudara. Hanya dengan membuat orang Kristen, bahkan penyembah Bapa Yahweh, hidup dalam kenyamanan, maka mereka sudah menjadi milik setan, saudara. Disitulah mereka akan meninggalkan Tuhan. Dan realitanya, faktanya di lapangan seperti itu. Betul? Haleluya. Ya, ngeri, saudara. Yang keempat, pintu yang sesak adalah ujian iman. Yesua ingin melihat siapa yang benar-benar setia sampai akhir. Amin. Makanya disuruh berjuang lewat pintu yang sesak, karena Yesua mau lihat imanmu. Anda tetap berjuang, berusaha atau tidak. Haleluya. Nah, terlihat dari jemaat kita kan, mana yang berjuang, mana yang ketikesa, mana yang sungguh-sungguh, mana yang setengah-setengah, mana yang on off, ya kan? Nah, haleluya. Terlihat sudah, saudara, terlihat, bukan tidak terlihat. Ya, mengerikan. Mengerikan sekali, saudara. Ya. Makanya Yesua katakan, adakah ku dapati iman di bumi? Ternyata nggak ada, tapi hanya sedikit, saudara. Hanya sedikit saja. Ya, haleluya. Itulah pintu yang sesak, itulah ujian iman. Ya, sangat disayangkan banyak orang mengaku percaya. Banyak.
termasuk kita yang sudah percaya kepada nama yang benar, nama yang kudus Bapa Yahweh. Tetapi tidak semua mau menanggung kesulitan demi iman. Itu yang saya katakan tadi, karena mereka sudah hidup dalam kenyamanan, tidak mau tinggalkan kenyamanan itu. Mereka hanya jadi orang percaya, tetapi tidak mau menanggung kesulitan iman. Enak aja loh, kan begitu saudara. Yesus sudah memberikan contoh dan teladan. Ya, surga bukan rumah main-mainan saudara. Surga adalah kekudusan. Makanya kita dituntut ya untuk melatih iman kita saudara. Ya, jadi pintu yang sesat itu memisahkan antara yang sungguh-sungguh dan yang hanya ikut-ikutan. Ya kan? Nah, ini membuktikan saudara. Saya sudah katakan dari awal, jangan bangga dulu. Ya, di akhir zaman akan terlihat Anda adalah orang yang sungguh-sungguh atau hanya ikut-ikutan. Ya, terbukti kan? Haleluya. Haleluya. Makanya nggak usah banyak omong. Saya selalu dari awal katakan, buktikan saja lewat tindakan. Ya, lewat tindakan itu yang paling benar, saudara. Tindakan itulah ketaatan. Ya. Jadi Yesus tidak memilih pintu sesat untuk membuat kita putus asa, tidak, saudara. Ya, melainkan untuk menegaskan bahwa keselamatan itu berharga dan harus diperjuangkan. Amin. Haleluya. Ya, keselamatan itu ada harga mahal, saudara. Sama kayak Anda cari emas, ada perjuangan, betul, pikul alat, pikul ini itu, budget. Untuk mencari sesuatu yang berharga di bawah tanah, amin. Apakah sampai cukup Anda cari emas? Ada proses selanjutnya untuk bisa emas itu dimurnikan, lalu Anda jual, lalu dapatkan duit, betul? Demikian pun iman saudara. Ya, untuk saudara masuk dalam keselamatan kekal harus berjuang. Itulah harga yang harus kita bayar, amin. Bukan seenaknya. Ya, haleluya. Sekali lagi saya tegaskan saudara, keselamatan itu berharga dan harus diperjuangkan. Kalau pintu itu lebar, orang akan menganggap enteng. Ya, betul itu. Tapi karena sesat kita sadar bahwa masuk ke dalam kerajaan Elohim adalah hal yang serius yang menuntut seluruh kehidupan kita. Jadi dengan kata lain, pintu sesat itu adalah panggilan untuk hidup kudus, untuk hidup setia, dan berjuang sampai akhir. Ini belum akhir, saudara. Berarti Anda tetap terus berjuang, amin. Haleluya. Ya, ini belum akhir. Itulah sebabnya Yesus berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Pertanyaan saya, masih mau berjuang atau udah? Berjuang ini. Ya, untuk saudara yang menyaksikan YouTube ini, Anda masih mau berjuang atau sudah? Ya, Anda sudah puas dengan kenyamanan. Haleluya, mengerikan. Ya, haleluya. Masih lanjut bagian yang pertama. Ya, tadi baru pendahuluan. Kita masuk pada bagian yang pertama. Bagian yang pertama, keselamatan adalah anugerah, tetapi harus dikerjakan. Ya, keselamatan adalah anugerah, tetapi harus dikerjakan. Ya, kenapa? Karena keselamatan bukan hasil manusia. Ya, keselamatan bukan hasil dari usaha manusia, betul? Ya, karena tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya hanya dengan perbuatan baik, tidak ada. Hanya dengan Anda beragama, tidak, saudara. Atau dengan ritual semata yang Anda lakukan, tidak. Ya, untuk itu Kitab suci menegaskan bahwa saudara dan saya diselamatkan karena darah Yeshua. Ya,
darah Yesua yang dicurahkan di atas kayu salib. Itu adalah anugerah, itu adalah pemberian cuma-cuma dari Bapa Yahweh. Anugerah adalah pemberian cuma-cuma, gratis saudara, tapi bukan murahan saudara. Ya, jadi tanpa penebusan, tanpa darah, saudara dan saya pasti binasa. Bersyukurlah kita, oleh karena darah Yesua kita diselamatkan. Tapi ingat, kerjakan keselamatan tersebut. Ya, makanya tidak sampai di situ. Ya, kalau hanya sampai di penebusan itu juga termasuk suatu kesalahan besar, saudara. Ya, dan inilah yang menjadi kesalahan bagi banyak orang percaya, sehingga mereka seenaknya berbuat dosa. Ya, karena hanya sampai di situ, tidak mengerjakan, saudara, makanya seenaknya mereka berbuat dosa. Padahal kitab suci jelas berkata, keselamatan bukan tiket yang instan. Yang mau selamat ayo baptis sudah selamat. Oh, nggak bisa saudara, itu saya sudah jelaskan di dalam polanya. Ya, melainkan perjalanan yang harus dijalani dengan tekun. Ya, berarti harus dikerjakan saudara. Nah, di dalam Filipi 2 ayat 12, di situ Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jelas sekali saudara. Nah, perhatikan kata kerjakanlah. Itu bukan kata yang pasif, itu bukan kata yang santai, akan tetapi itu kata aktif, kata yang menunjukkan kepada suatu tindakan. Ya, itulah yang dikatakan iman tanpa perbuatan mati. Berarti kita harus bertindak biar iman kita tetap hidup selama-lamanya. Amin. Haleluya. Jadi artinya setelah kita menerima anugerah keselamatan, kita punya tanggung jawab. Ya, tanggung jawabnya apa? Jaga. Tanggung jawabnya apa? Pelihara. Ya, dan tanggungnya apa? Kerjakan, hidupi keselamatan yang sudah diberikan oleh Bapa Yahweh. Amin. Gak boleh lengah, saudara. Kita gak boleh berpikir sekali percaya udah selesai. No, saudara. Ya, keselamatan harus terus dikerjakan setiap hari. Amin. Pertanyaan saya, kenapa harus dikerjakan? Ya. Kenapa harus dikerjakan? Ya karena pintu itu sesak. Sudah dikatakan tadi di awal, karena Yesus sendiri berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Kalau pintu itu sesak, berarti tidak semua orang bisa masuk dengan mudah. Ada perjuangan, ada penyangkalan diri, dan juga ada kesetiaan yang dituntut, saudara. Ya. Yang kedua, karena ada bahaya jatuh. Ada bahaya jatuh. Jatuh maksudnya kita lihat ya. Kitab suci penuh dengan peringatan agar supaya saudara dan saya tidak terseret kembali ke dalam dosa. Itu maksudnya jatuh. Jatuh kembali kepada dosa. Ya, Ibrani 3 ayat 14 menegaskan. Ya, saya baca dulu Ibrani 3 ayat 14. Ibrani 3 ayat 14 dikatakan demikian. Karena kita telah beroleh bagian dalam Hamasia, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Ya, nah kalau di dalam ILT tetapi teguhkanlah dirimu setiap hari selama masih dikatakan hari ini, supaya jangan ada seorang pun dari antara
kamu dikeraskan hatinya oleh tipu daya dosa. Nah, ini yang lebih jelas, saudara. Ya, haleluya. Jadi sekali lagi dikatakan kita telah beroleh bagian di dalam Hamasiah. Ya, makanya ketika kita sudah mendapatkan bagian anugerah keselamatan, kita harus tetap berpegang sampai akhir, jangan sampai kita jatuh dan akhirnya kembali berbuat dosa. Nah, ingat saudara, Bapak Ibu yang terkasih, sekali saudara jatuh, artinya sudah tidak ada lagi korban darah, saudara. Tidak ada lagi pengampunan. Hati-hati, saudara. Ya, sudah tidak ada lagi keselamatan. Ya, makanya sangat disayangkan, saya selalu ulang-ulang, sangat disayangkan perjuangan kita, saudara. Dari kita masih menyembah ayunan yang gak tahu apa-apa, Bapak Yahweh tuntun kita menyembah Tuhan yang benar. Lalu artinya kita tidak berjuang sampai akhir, saudara. Sia-sia perjuangan kita, saudara. Tidak ada lagi keselamatan. Apalagi mereka yang sudah jatuh dalam dosa, kembali lagi ke nama yang lama. Oh, sudah. Kasihan, saudara, ngeri. Ya, ngeri. Tidak ada lagi pengampunan, tidak ada lagi keselamatan. Karena mereka mempermainkan darah Yesus. Ya, ngeri, saudara. Ya, jadi kita tetap berjuang, berusaha, amin. Ya, jangan sampai kita jatuh. Artinya jatuh sudah tidak bangkit lagi, saudara. Itu maksudnya. Kalau kita hanya sekedar jatuh bangun, tapi tetap berupaya. Tapi kalau sudah jatuh benar-benar, wah, sudah selesai, saudara. Ingat sekali lagi, pengorbanan kita sudah bukan lagi hidup dalam perjanjian lama, dalam aturan Torah untuk persembahkan darah binatang. Tidak, darah Yesus sekali untuk selama-lamanya. Jadi kalau Anda jatuh, tinggalkan, apalagi tinggalkan Tuhan yang benar, maka tidak ada lagi korban. Ya, artinya tidak ada lagi keselamatan. Sia-sia, selesai. Kalau begitu, ya udah neraka lah. Ngomong susah amat, kan begitu, sudah. Tidak ada lagi keselamatan. Jadi hati-hati. Ya, yang ketiga, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, ini Yakobus menegaskan bahwa iman harus diwujudkan dalam tindakan. Kalau kita hanya mengaku percaya tetapi tidak hidup sesuai Torah dan juga ajaran Yeshua, yaitu iman kosong alias omong kosong. Ya, nah terlalu banyak orang Kristen dan penyembah Bapa Yahweh hidup dalam omong kosong hari-hari ini, saudara. Saya harus tegas ngomong karena faktanya demikian. Ya, haleluya. Hidup dalam omong kosong. Jadi saudara, Bapak Ibu yang terkasih, keselamatan adalah anugerah. Tetapi anugerah itu bukan alasan untuk hidup sembarangan, saudara. Ya, gak bisa saudara kita hidup sembarangan di hari, apalagi sudah hari-hari yang terakhir. Harus semakin sungguh-sungguh. Ya, jangan cuma ngomong mengasihi Yeshua. Yeshua katakan kalau Anda mengasihi Yeshua apa? Lakukan perintah. Ya, jangan cuma ngomong doang. Nah, itulah Kristen ngomong-ngomong. Ya, termasuk penyembah Bapa Yahweh omon-omon. Kan begitu, saudara. Ya, anugerah itu harus dijawab dengan ketaatan. Ya, berkesinambungan. Pesan itu sudah jelas. Penyembahan sejati adalah ketaatan, saudara. Tonton lagi khotbah itu, saudara, di YouTube. Ya, harus dijaga dengan kesetiaan dan harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Jangan tertipu oleh ajaran yang berkata sekali selamat tetap selamat. Saya mau katakan itu adalah ajaran sesat karena bertentangan dengan firman di mana Yesus sendiri yang berkata berjuanglah. Bahkan Paulus berkata kerjakanlah. Ya, bahkan Ibrani tadi katakan teguh berpegang sampai akhir, jangan goyah. Ya, semua kitab suci bersuara demikian, saudara. Hal yang sama. Berarti keselamatan harus dijaga sampai akhir, bukan sekali selamat tetap selamat. Amin. Haleluya. Haleluya.
Bagian yang kedua. Bagian yang kedua, pintu yang sesat. Pintu yang sesat. Ya. Sebenarnya tadi di awal sudah dijelaskan panjang lebar pendahuluan, tapi ini untuk mengingatkan kembali. Ya. Masuklah melalui pintu yang sesat. Amin. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Ya, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Tetapi sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Itu jelas sekali dalam Matius 7:13 sampai 14. Ya, jelas sekali di sini katakan, kalau perhatikan baik-baik. Ya, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang Kristen dan penyembah Bapa Yahweh, mereka masuk lewat pintu yang lebar. Jelas firman, tapi tidak secara spesifik menyebutkan angka. Ya, tapi banyak. Ya, haleluya. Justru kebalikannya, mereka yang berusaha lewat pintu yang sempit itu sedikit. Jelas, saudara. Ya, paham ya? Jadi pintu sesat itu adalah gambaran bahwa masuk dalam kehidupan yang kekal itu menuntut kesungguhan hati. Ya, menuntut penyangkalan diri dan menuntut ketaatan penuh. Jadi tidak semua orang mau melewati pintu itu karena memang tidak mudah. Ya, makanya saya katakan di malam penutup Hamadsa, nggak usah pusing dengan yang lain. Ya, berusahalah untuk kita bisa masuk. Amin. Haleluya, jelas sekali. Jadi ada kaitannya, ada hubungannya. Bodoh amat, terserah. Gak usah pusing. Tetapi bagaimana kita berupaya untuk bisa masuk, saudara? Gak usah pusing dengan jemaat kiri kanan depan belakang, gak usah pusing. Tapi bagaimana kita yang mau berjuang masuk pintu yang sesat itu? Ya, jadi makna pintu sesat yang pertama, saudara dan saya harus meninggalkan beban dosa. Ya, pintu itu sempit, artinya kita tidak bisa masuk sambil membawa dosa, kesombongan, hawa nafsu, atau cinta dunia, atau mamon. Semuanya saudara harus tinggalkan itu. Amin. Kalau Anda belum mampu tinggalkan, percuma, sia-sia. Yang kedua, menuntut perjuangan. Ya, jelas sekali Yesus berkata berjuanglah. Ya, karena kalau pintu itu lebar, semua bisa masuk tanpa usaha. Tapi karena sesat, hanya mereka yang sungguh-sungguh mau berjuang untuk bisa melewatinya. Ada harga. Ya, contoh tadi jelas, Anda berupaya cari emas. Ya, Anda berjuang, nah itu dia. Contoh sederhana, karena Anda seorang pekerja paret. Ya, Anda berusaha lintang pukang mati-matian hanya untuk mendapatkan emas, sudah dapat masih proses lagi, ya kan? Begitupun dengan keselamatan. Ya. Bukan enak-enaknya saja. Ya, yang ketiga, tidak populer. Ya, nggak terkenal. Kalau zaman sekarang kan semua orang gila terkenal. Ya, pokoknya apapun yang dilakukan yang penting terkenal. FYP. Ya. Biar udah gila aneh-aneh, pokoknya terkenal saja. Ya, haleluya. Demikian pun dengan keselamatan, berupaya jadi tidak terkenal. Kita hidup suci, hidup kudus saja orang nggak kenal kita. Justru yang ada mereka bilang kita sok suci. Ya kan, nggak terkenal memang, saudara. Ya, karena jalan sempit tidak disukai oleh banyak orang. Itu jelas. Karena dunia lebih memilih jalan yang lebar. Ya, jalan yang penuh dengan kesenangan. Tetapi ujung jalan lebar itu adalah maut.
adalah kematian, adalah kebinasaan, adalah neraka kekal untuk selama-lamanya. Ngeri saudara. Kalau nggak bertobat ngeri. Yang keempat, menguji kesetiaan. Ya, menguji kesetiaan. Pintu sesat memisahkan antara orang yang benar-benar setia dan orang yang hanya ikut-ikutan. Jelas selalu saya katakan, zaman ini adalah zaman pemisahan. Mana kambing, mana domba. Ya, dipisahkan betul-betul. Mana yang sungguh-sungguh, mana yang setia, taat, dan mana yang hanya ikut-ikutan. Jadi saudara yang terkasih, jangan tertipu oleh jalan lebar. Jangan berpikir bahwa karena banyak orang menempuh jalan itu, maka itu aman. No. Ya, kan ada ilustrasi jalan lebar, jalan sempit. Banyak orang lebih memilih jalan lebar daripada jalan sempit. Ya, haleluya. Kitab suci jelas jalan lebar ujungnya maut, ujungnya kematian, ujungnya kebinasaan. Tetapi pintu sesat sekalipun sulit, ujungnya adalah kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Berjuang. Haleluya. Itulah sebabnya Yesua tidak memberi jawaban angka ketika ditanya, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Yesua langsung menegur dengan perkataan, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Ya, jadi itu adalah sebuah teguran. Ya, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan saudara dan saya bahwa keselamatan itu serius, bukan main-main. Amin. Haleluya. Kesimpulannya, pintu sesat adalah panggilan untuk hidup kudus, untuk hidup setia, dan kita terus berjuang sampai Maranatha, sampai akhir. Jalan itu memang sempit, tetapi hanya itulah yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya bersama dengan Bapa Yahweh. Tidak ada jalan yang lain, hanya itulah jalan satu-satunya, jalan sempit. Haleluya. Yesus katakan, akulah jalan. Nah itu ikut. Ya, ikut dia jalan yang sempit. Ya, haleluya. Yesus nggak bilang aku jalan lebar, tidak. Ya, ikut, jangan cuma nyanyi aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Nah, itulah yang Yesus katakan. Nah, jangan cuma nyanyi doang. Jalan kehidupan itu sempit untuk bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Haleluya. Haleluya. Luar biasa saudara Bapak Ibu yang terkasih. Kemudian bagian selanjutnya, bagian yang ketiga, tidak lama lagi, praktek sehari-hari. Ya, bagaimana kita mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Ya, jadi keselamatan itu harus nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya, jangan ngaku orang percaya kalau nggak dibuktikan dalam kehidupan setiap hari. Ya, karena keselamatan itu bukan hanya teori. Ya, bukan status rohani yang kita klaim. Akan tetapi keselamatan harus terlihat di dalam cara kita hidup setiap hari. Ada buah nggak? Buah yang kayak mana sudah saya jelaskan dalam perayaan Habiburim. Ya kan? Jelas sekali saudara. Ada kaitannya sama sekali. Ya, haleluya. Harus ada buah. Luar biasa. Yesua berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Itu berarti perjuangan nyata, bukan hanya sekedar kata-kata. Ya, bukan hanya sekedar omon-omon, saudara ya. Kalau kita hanya berkata saya sudah ditebus, tetapi hidup kita tidak berubah, itu sama saja Anda penipu, menipu diri sendiri. Ya, berarti Anda, ya sudah saya katakan lagi, ya dalam penutup atau Habiburim kayak itu. Ya, Bapa dari segala pendusta adalah
Nah, setan. Kalau Anda masih terus menipu diri Anda, memang anak setan belum. Kan firman yang berkata, saudara, ya, keselamatan harus dikerjakan dalam tindakan sehari-hari. Amin. Haleluya. Nah, untuk itu, saudara, kita lihat beberapa bentuk praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hidup di dalam pertobatan. Ya, hidup dalam pertobatan. Setiap hari kita harus memeriksa diri. Ya, itu pada saat setiap Anda mau tidur malam, koreksi diri. Ya, tinggalkan dosa dan kembali kepada jalan Yeshua. Pertobatan bukan sekali saja, tapi terus menerus. Itulah yang saya katakan dalam bahasa saya yang sederhana. Pertobatan, ya, atau bertobat adalah berubah setiap hari. Ya, bukan tobat kumat, bukan. Yang kedua, taat pada Torah dan ajaran Yeshua. Ya, taat pada Torah dan ajaran Yeshua. Keselamatan bukan hanya percaya. Karena saya sering katakan bahwa setan juga percaya. Ya, tapi apakah setan taat? Tidak. Ya, makanya keselamatan bukan hanya sekedar percaya, tetapi harus disertai dengan ketaatan. Ya, makanya lagi-lagi ayat ini muncul. Yeshua berkata, jika kamu mengasihi aku, turutilah perintah-perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jangan bicara Anda mengasihi Yeshua, aku mau cinta Yeshua, atau aku mengasihi engkau Yeshua. Bohong. Kenapa bohong? Karena tidak melakukan perintahnya. Anda jadi pembohong, menipu diri sendiri. Betul? Nah, ya. Yang ketiga, menjaga hati. Jangan biarkan kesombongan, jangan biarkan iri hati, ya, jangan biarkan cinta dunia, jangan biarkan mamon menguasai hidup kita. Ingat, pintu sesat tidak bisa dilewati dengan hati yang penuh beban dunia. Ini yang dimaksud beban dunia itu. Ya, di akhir ibadah selalu dikatakan berulang-ulang kali, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga di akhir zaman, jaga. Amin. Yang keempat, setia di dalam doa dan ibadah. Ya, setia di dalam doa dan ibadah. Ya, doa bukan rutinitas kosong. Akan tetapi doa itu adalah merupakan napas rohani. Makanya ada istilah banyak berdoa banyak berkat. Sedikit berdoa sedikit berkat, nggak berdoa nggak ada berkat sama sekali, kan begitu, saudara. Ya, haleluya. Tanpa doa iman kita mati. Apalagi tanpa ibadah saudara akan lemah. Itu jelas firman Elohim. Apalagi yang meremehkan ibadah, padahal ibadah itu mengandung janji. Firman katakan ibadah itu mengandung janji, baik hari ini, besok maupun yang akan datang. Ada janji ketika kita beribadah, apalagi Sabat. Janjinya yang luar biasa, tapi Anda mengabaikan Sabat, Anda jadi pemberontak di hadapan Bapa yang jelas. Ya, itu sudah saya ajarkan, sudah dilewat postingan juga sudah ada. Ya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, jangan puas hanya dengan pengakuan iman. Ya, haleluya. Luar biasa saudara. Kemudian yang kelima, melayani sesama. Ya, keselamatan bukan milik pribadi.
Nggak boleh egois. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi terang dan garam. Ya, kita harus membagikan kasih Yeshua kepada orang lain, sekalipun mereka membenci kita. Bagikan kasih kepada mereka. Kita nggak boleh egois, nggak boleh jadi eksklusif seperti yang sudah saya katakan. Ya, mentang-mentang sudah jadi penyembah Bapa Yahweh, sudah hidup merasa pengajaran sudah paling benar, lalu sudah tidak bersosialisasi. Ini ngeri, ada itu kelompoknya, saudara, bukan tidak ada. Ya, ini kan mengerikan sekali, saudara. Ya, bahkan perkataan tidak membangun di Facebook dihantam-hantamnya seolah-olah sudah paling benar. Kita cukup memartakan, tidak usah untuk mau jadi penyerang di situ. Ya, kitab suci bukan ajak untuk saling serang menyerang, saudara. Ya, makanya saya kan statement begitu. Ada acara itu saya sampaikan. Ada yang nggak terima ya, saya nggak terima, saya blokir, kan begitu, saudara. Ya, bahkan sampai ajang maki-makian di Facebook, ngeri loh, saudara. Ya, sudah tidak mencerminkan lagi. Haleluya. Saya terus terang kadang terpancing emosi, tapi saya sadar kembali, saudara. Ya, terus berupaya. Ya, firman bukan untuk diperdebatkan. Anda mau percaya syukur tidak, ya sudah. Kan begitu, saudara. Ya. Apalagi kita sesama iman, mari saling melayani satu dengan yang lain. Ya. Jadi saudara, Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi jangan puas hanya dengan pengakuan iman kita. Ya, dan jangan berpikir bahwa karena kita sudah ditebus, kita bisa hidup seenaknya. Oh tidak, saudara. Ya, tapi keselamatan itu harus dikerjakan setiap hari. Ya, kalau kita lengah, kita bisa jatuh, saudara. Ya, kalau kita malas, ya kita bisa terseret kembali ke jalan yang lebar. Ingat, setan bagaikan singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam. Anda lengah, Anda diterkam, saudara, makanya jatuh. Iya kan? Terlena dengan kenyamanan, jatuh. Terlena dengan mamon, jatuh. Jatuh. Ya, ditambah lagi malas, ya sudah, pasti kembali. Saudara lihat, saya tidak omon-omon. Saudara perhatikan mereka yang keluar dari tempat kita. Lihat kehidupan mereka, kembali ke jalan yang lebar. Ibarat Matius berapa itu? Anjing kembali ke muntah, babi kembali ke kubangan. Jelas kan? Jelas sekali, saudara. Ya, karena itu setiap hari kita harus berjuang, amin. Haleluya. Ya, dalam artian berjuang, bertobat, berubah setiap hari, taat, ya, menjaga hati, jaga hati, ya, berdoa, terus beribadah. Mau 1, 2, 3, 4 orang tetap beribadah. Ya, haleluya. Dan tetap melayani sampai Maranatha, amin. Kesimpulannya, keselamatan adalah anugerah, tetapi anugerah itu juga harus dijaga dengan tindakan nyata. Itulah bentuk iman. Ya, iman kita kepada Bapa Yahweh. Haleluya. Pintu sesak hanya bisa dilewati oleh mereka yang sungguh-sungguh mau berjuang. Ya, jadi jangan tertipu oleh ajaran yang menenangkan. Ya, tetapi justru menyesatkan. Saudara harus ingat bahwa keselamatan bukan status instan, tetapi perjalanan yang harus dijalani dengan tekun sampai akhir, sampai Maranatha. Amin. Haleluya. Dan sebagai penutup, haleluya, yang terakhir, saudara Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Bapa Yahweh, setelah kita merenungkan firman, jelas sekali bahwa keselamatan bukan perkara ringan, amin. Iya, jangan bilang ini perkara ringan, ya. Haleluya. Saudara, flashback kembali ke awal. Pertanyaan tentang sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Nah, ya kan? Haleluya.
Haleluya. Di mana Yesua tidak jawab dengan angka. Ya, akan tetapi Yesua jawab dengan teguran. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Ya, jadi pesan ini menegaskan bahwa keselamatan adalah betul-betul anugerah, gratis. Tapi ingat baik, keselamatan itu harus dijaga, harus dipertahankan, harus dipelihara, harus dikerjakan. Amin. Haleluya. Jangan lengah, ya, jangan tertipu oleh ajaran-ajaran yang menenangkan hati, ya. Tapi justru itulah yang menyesatkan. Ingat, ya, hati-hati. Amin. Apalagi yang menindak-mobokan saudara. Oh, haleluya. Itulah nih lagi, saudara. Ya, jadi ingat sekali lagi, jalan lebar memang ramai. Ya, ramai, orang Kristen ramai di luar sana. Lebar toh? Ya, penyembah Bapak Yahweh yang gado-gado ramai juga, ya kan? Ramai, saudara. Hati-hati. Ya, haleluya. Tapi ingat, di balik keramaian ada maut. Ya, ada kebinasaan, saudara. Haleluya. Ya, tetapi jalan yang sempit, jalan yang sesat, ya, ujungnya hidup yang kekal. Karena itu saya tegaskan sebagai hamba Elohim yang menuntun saudara, ya, bahkan mereka yang menyaksikan YouTube ini, jangan puas hanya dengan status saya sudah ditebus. Ya, jangan puas saudara. Dan jangan hanya berhenti dengan pengakuan iman, saya percaya kepada Bapa Yahweh. No. Jangan puas, akan tetapi keselamatan harus dikerjakan, harus diperjuangkan, harus dijaga sampai akhir. Amin. Haleluya. Ingatlah Yesua berkata, banyak yang berusaha masuk, tetapi tidak ada yang sanggup. Jangan sampai kita termasuk di antara mereka. Jangan sampai kita lengah dan tertolak, saudara. Matius 7:23 juga digenapi. Enyahlah daripadaku engkau pembuat kejahatan. Ya, jadi mari kita berjuang sungguh-sungguh. Ya, mari kita setia, mari kita taat, mari kita hidup betul-betul di dalam pertobatan. Hidup betul-betul di dalam ketaatan, dalam doa dan di dalam pelayanan. Saudara, pintu itu sesat. Tapi saudara-saudara, di balik pintu yang sesat itulah ada kehidupan yang kekal. Amin. Haleluya. Di balik pintu yang sesat itu ada kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Maka jangan pernah lepaskan kesempatan itu. Jangan tertipu oleh jalan yang lebar. Pilihlah jalan yang sempit sekalipun sulit, karena hanya itulah yang membawa kita kepada keselamatan sejati. Amin. Jadi mari saudara Bapak Ibu yang terkasih, kita kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Mari kita berjuang masuk melalui pintu yang sesat itu. Mari kita setia sampai akhir supaya kita layak menerima mahkota kehidupan yang sudah disediakan oleh Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Shalom. Bapa Yahweh memberkati kita semua.